memerintahkan tim datang ke gubernur, ke wali kota. Kemudian kemacetan misalkan Jakarta datanglah ke Pak Jokowi. Mendorong, mengingatkan, dan memang juga jadi sosial mendorong kita memotivasi, memberikan peringatan, memberikan teguran. Pemirsa, dalam mengurai masalah kemacetan, ternyata pemerintah masih hanya berkutat saling lempar tanggung jawab. Pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa kemacetan adalah tanggung jawab masing-masing kepala daerah justru mengundang tanya sampai di mana instruksi Wapres soal 17 langkah atasi kemacetan Jakarta. Kami mengulasnya dengan Ketua DPP Partai Demokrat, sudah ada di sini Bang Sutan Batugana. Bang Sutan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Semua. Selamat malam. Kejebak macet kan ke sini? Merasakan ya? Pastilah. Pasti merasakan. Oke, berikutnya Pak, ada Mas Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan. Mas Yayat, ya. Sama pengalamannya ya? Sama, perjuangan kemarin. Perjuangan kemarin. Tapi terima kasih sudah datang di sini Bapak-bapak, dan ke Bang Sutan dulu. Maksud pernyataannya apa sebenarnya, Bang? Saya kira pernyataan Pak SBY sebagai presiden itu pernyataan seorang bapak kepada anak-anaknya di daerah, termasuklah pula kayak Jakarta, Medan, Bandung. Ini yang dikhawatirkan bakal kayak Medan seperti Bandung, seperti Jakarta takutnya. Lempar tanggung jawab dong? Enggak. Atau ini meminta pertanggungjawaban? Tidak, ini hanya juga mengingatkan ya bahwa kalau ada permasalahan kemacetan datang dulu kepada kepala daerah masing-masing. Nah, di sanalah dibutuhkan kepala daerah ini berinovasi, berkreasi. Apabila dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, harus melaporkannya bagaimana. Kan begitu. Jadi tanggung jawab bersama, kan tujuannya ke sana. Tapi yang diutamakan dulu yang punya daerah, karena sudah otonomi daerah seperti kata Pak Presiden tadi kan. Jadi saya kira tidak melempar tanggung jawab, tapi yang saya baca adalah bersinergi. Bukankah di setiap provinsi itu ada jalan yang dikatakan jalan provinsi itu APBD, jalan negara itu APBN, kan sama-sama dijalankan sama-sama. Permasalahannya sekarang adalah hampir di seluruh kota bahwa public transport yang tidak aman dan nyaman, inilah biangnya sekarang. Kalau itu ada, mungkin kalau kita mau batasi kendaraan-kendaraan umum, orang pasti mau naik public transport itu. Sekarang kan tidak ada, seperti kota-kota yang maju. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan itu sebenarnya, bukan lempar tanggung jawab, tidak. Karena bertanggung jawab, maka disampaikannya supaya tahu memilih dan memilah mana tanggung jawab daerah, mana pusat. Begitu sebenarnya. Jadi juga pernyataan itu berusaha untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Pasti sama-sama. Sama-sama. Oke, baik. Pak Mas Yayat, sebenarnya seberapa besar sih tanggung jawab pembagian daerah dan pusat kalau di Jakarta, ibu kota loh? Ini begini, sebetulnya kita kalau mengingatkan juga kepada Presiden, juga kepada kementerian yang ada. Tolong ingat Undang-Undang 22 ya kan tahun 2009 tentang lalu lintas. Di situ di bab 4 pasal 5 ada namanya pembinaan. Jadi kalau Presiden tadi mengatakan seperti itu, harusnya Presiden mengingatkan juga fungsi pemerintah pusat adalah sebagai pembina terhadap provinsi, kabupaten yang ada. Disinilah yang menjadi pertanyaan besar. Sejauh mana sebetulnya konsepsi tentang pembinaan itu sudah dijalankan kepada setiap pemerintah daerah. Contoh paling sederhana aja. Tingkat kerusakan jalan nasional, berapa persen yang terjadi di daerah. Sejauh mana tanggung jawab misalnya kementerian terkait dengan urusan itu. Yang kedua, masalah sarana dan prasarana. Masing-masing kementerian juga punya tanggung jawab. Juga terkait dengan persoalan kementerian yang punya tanggung jawab terhadap pembinaan teknologi dan otomotif. Hal yang menarik kan kemarin ada kebijakan dari pusat tentang mobil murah misalkan. Itu ternyata berbenturan dengan kebijakan yang sedang dijalankan oleh DKI misalnya. Di sini yang kita ingin rumuskan kembali, kalau Presiden tadi mengungkapkan pernyataannya itu tidak lepas tanggung jawab dan memposisikan dirinya, saya sebagai pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Kalau itu disampaikan, itu akan lebih menarik. Kalau misalnya mengatakan itu urusan daerah, kalau gagal di daerah, gagallah presidennya. Artinya di sini harusnya bersinergi kan? Iya, tapi kemudian kan juga ini di segmen berikutnya saya juga mempertanyakan, ada
beberapa yang mengeluhkan bahwa program-program yang katakanlah diinovasikan oleh pemimpin kepala daerah ternyata juga tidak didukung oleh keputusan-keputusan atau program-program dari pusat. Kita membahas itu nanti ya, Bang Sultan dan Mas Yayat. Pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News kembali sesaat lagi.